Sumpah ya, gue gak nyangka banget kalau undangan itu bakal nyampe ke tangan gue. Gue kira kan, palingan juga cuma brosur yang nyelip di pagar rumah. Tapi pas gue buka, ternyata nama dia ada di situ. Dia adalah Mehen, cowok yang dulu pernah bikin gue nungguin chat sampai ketiduran. Dan dia juga lah cowok yang menemani masa-masa alay SMA gue. Ternyata sekarang, gue cuma jadi tamu di undangan nikahannya. Padahal mah, beberapa bulan lalu gue masih berharap dia bakal balik. Gue juga masih sering kepikiran, alasan kenapa hubungan kita bisa hancur, padahal gue udah ngasih semuanya. Tapi kok pas gue mulai belajar ikhlas, dia malah muncul lagi. Bedanya, kali ini bukan buat ngajak balikan, tapi ngundang gue buat datang ke hari bahagianya. Rasanya itu aneh banget. Sedih, kesel juga iya, tapi gengsi gue lebih besar buat ngakuin kalau hati gue ternyata masih sakit. Dan gongnya adalah, cewek yang bakal nikah sama dia itu adalah orang yang dulu pernah jadi orang ketiga di hubungan kami. Sebenarnya sih gue sama cewek itu dulu gak pernah bener-bener akur. Bukan musuhan terang-terangan juga, cuma hubungan kita itu awkward banget, apalagi sejak kejadian waktu SMA dulu. Cewek yang gue maksud itu adalah Dina, kakak kelas gue. Dia itu anak OSIS, wajahnya cantik, pinter, dan dia itu cewek yang gampang disukai banyak orang deh pokoknya. Nah, sedangkan gue waktu itu cuma cewek biasa aja. Yang hidupnya cuma muter di kelas, kantin, sama nungguin pacar pulang sekolah. Awalnya sih gue gak pernah curiga sedikit pun. Sampai suatu hari, mantan gue mulai sering nyebut nama dia, sampai gue bosan dengernya. Katanya sih cuma urusan lomba di sekolah. Dan katanya juga, mereka cuma sering latihan buat acara sekolah. Tapi makin lama, feeling gue kok jadi gak enak. Hubungan mereka jadi makin intens, terus mantan gue jadi susah banget buat dihubungin tiap malam minggu. Dan bodohnya, waktu itu gue lebih percaya omongan orang dibanding kepala gue sendiri. Soalnya kan mereka satu kelas, jadi gue pikir sih wajar aja kalau saling nyimpen kontak satu sama lain. Tapi lama-kelamaan, temen gue jadi banyak yang mulai ngomporin. Ada yang bilang, mereka sering pulang bareng, padahal rumah mereka berdua kan beda arah. Ada juga yang bilang mereka kelihatan deket banget di kelas. Bahkan ada yang sengaja ngirimin foto mereka pas lagi ketawa berdua di kantin, dan kelihatan gak wajar banget sih. Nah, saat itu otomatis gue langsung nuduh kakak kelas gue itu jadi orang ketiga di hubungan gue. Saat itu menurut gue, Dina itu cewek cantik yang kecentilan dan gampang ngambil perhatian pacar orang. Yang bikin hati gue makin sakit adalah, setelah semua drama itu selesai dan hubungan gue sama Mehen hancur, Dina malah sempat datang minta maaf ke gue. Dan bilang bakal jaga jarak sama Mehen saat itu. Setelah lulus SMA, hubungan gue sama Mehen sebenarnya masih lanjut. Walaupun udah gak sehangat dulu, gue tetap maksa percaya kalau semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata justru disitulah semuanya tambah berantakan. Apalagi pas gue tahu, ternyata Mehen dan Dina masuk ke kampus yang sama. Entahlah ya, ini sebuah kebetulan atau emang udah direncanain. Dan tapi kok jurusan mereka tuh gak jauh-jauh amat, masih saling berhubungan. Awalnya sih gue berusaha buat chill aja. Pokoknya gue gak mau kelihatan posesif atau terlalu curigaan lagi kayak dulu. Lagian udah capek ribut melulu cuma gara-gara nama cewek itu muncul lagi. Tapi kok makin dibiarin, gue ngerasa mulai kehilangan Mehen pelan-pelan. Dia jadi makin sibuk sama dunia barunya. Sedangkan gue masih di kota yang sama, masih dengan rutinitas gue yang begitu-gitu aja. Dia udah gak sesering dulu buat ngabarin gue, dan sering banget lama kalau bales chat. Tiap gue cerita tentang apapun ke dia, responnya cuma sekadarnya, kayak orang lagi gak fokus. Dan setiap ada postingan kampus atau acara organisasi, gue selalu lihat tag nama Dina. Tapi gue waktu itu masih berusaha jadi cewek pengertian. Gue waktu itu masih pura-pura gak cemburu. Bahkan gue pernah ngeyakinin diri sendiri, mungkin gue aja yang terlalu trauma sama kejadian SMA dulu. Dan bisa ditebak, hubungan gue sama Mehen akhirnya selesai dengan cara yang paling tenang. Semuanya tuh kayak hubungan yang pelan-pelan mati begitu aja, karena dua orang udah sama-sama capek aja gitu. Tapi cuma satu yang masih berusaha nyelamatin, dan orang itu adalah gue. Waktu itu dialah yang mutusin hubungan. Dan gue masih sempat nanya, apa salah gue? Gue juga waktu itu nyalahin diri sendiri habis-habisan. Mungkin gue terlalu cemburuan.
Atau mungkin gue terlalu nuntut perhatian dan bisa jadi gue ini kurang dewasa ngadepin hubungan jarak jauh dan kesibukan dia. Gue galau abis deh waktu itu. Sampai 3 hari setelah putus, ada kejadian yang membagongkan. 3 hari ya, inget. Temen gue tiba-tiba ngirim screenshot sambil nyuruh gue buat kuat. Dan pas gue buka, gue shock banget. Mantan gue ternyata upload foto sama Dina, kakak kelas yang tadi gue ceritain di awal. Caption yang ditulis juga manis banget, bahkan dia nggak pernah kasih caption gitu ke gue selama bertahun-tahun pacaran. Padahal, baru aja 3 hari yang lalu dia bilang putus ke gue. Kok bisa sih secepat itu dia move on dari gue? Atau jangan-jangan mereka udah curi start tanpa gue tahu? Tapi setelah kejadian itu, gue nekat buat move on. Gue biasanya nungguin notif dari Mehen sampai pagi, sekarang malah benci tiap kali inget namanya. Semua tentang dia tiba-tiba bikin gue emosi. Lagu favorit dia, gue hapus semua. Foto-foto kenangan kita, gue hapus semuanya, tanpa sisa. Bahkan hoodie yang dulu sering gue pakai karena bau parfumnya yang khas, langsung gue buang ke tempat sampah. Pokoknya gue blok semua sosmed dia dan cewek itu. Gue udah capek jadi orang yang terus mikir apakah gue kurang cantik, kurang baik, atau kurang sabar sampai akhirnya ditinggalin. Padahal masalahnya emang dianya aja yang kurang dan gak tahu cara menghargai orang yang tulus. Sejak saat itu, gue stop update apapun tentang hidup gue. Bukan karena pengen kelihatan sedih ya, gue cuma malu aja karena pernah sebucin itu sama dia. Beberapa tahun setelah gue ngilang dari hidup dia, gue bener-bener mulai terbiasa hidup tanpa nama itu. Rasanya udah gak sedih kayak dulu, tiap denger orang nyebut nama dia. Dan udah gak kepo lagi, mereka masih pacaran atau enggak. Bahkan akun sosial medianya pun udah lama gue blok, karena gue nggak mau galau lagi cuma gara-gara lihat update dia. Sampai suatu malam, tiba-tiba ada nomor asing masuk. Awalnya gue kira chat kerjaan atau penipuan. Sekarang kan lagi zaman scam via chat begitu, jadi gue mikirnya udah ke situ. Tapi pas gue baca, nama yang dia kirim di pesan pertama, gue langsung mual. Cowok yang dulu bikin hidup gue berantakan itu, tiba-tiba muncul lagi setelah bertahun-tahun. Dan dia datang bukan buat minta maaf, bukan juga buat sekadar nanya kabar. Cara dia ngobrol tuh masih sama kayak dulu, seolah dia masih punya akses buat masuk ke hidup gue, kapanpun dia mau. Tapi makin lama, arah obrolannya kok makin bikin gue merinding. Dia ngajak ketemu diam-diam. Apa dong namanya kalau bukan selingkuh? Katanya sih cuma kangen, dan lagi pengen nostalgia aja. Saat itu, dia malah bilang lagi break sama ceweknya. Dan tahu nggak, dia malah nawarin gue voucher hotel buat staycation bareng dia di kota sebelah. Gila nggak? Lost kontak bertahun-tahun, tiba-tiba muncul buat ngajak staycation. Kalian percaya nggak kalau dia cuma ngajak staycation? Pasti pikiran kalian sama deh kayak gue. Udah kemana-mana. Tapi sorry ya, gue nggak sebodoh itu buat tahu niat cowok yang tiba-tiba muncul sambil ngajak ketemu tanpa alasan jelas. Jadi tanpa banyak mikir, gue tolak dia mentah-mentah. Gue gak kasih celah sedikit pun buat dia masuk lagi ke hidup gue. Bahkan setelah itu gue langsung ganti nomor ponsel dan mutusin semua kemungkinan dia bisa hubungin gue lagi. Dan ternyata, beberapa bulan setelah percakapan itu, ada undangan pernikahan yang tiba-tiba muncul. Nama dia dan kakak kelas itu tercetak rapi di kertas undangan. Ini bener-bener kayak kejutan banget sih. Padahal, beberapa bulan lalu kan dia bilang udah putus. Sekarang tiba-tiba mau nikah. Terus, maksud dia ngajak staycation itu apa dong kalau bukan buat minta jatah mantan? Seandainya gue iyain buat ketemu waktu itu, mungkin bisa aja akhirnya nama gue yang akan tercetak di undangan itu. Sebenarnya itu bisa aja jadi kesempatan gue buat balas dendam, tapi gue gak mau. Gue udah anggap selesai semuanya sejak lama. Gue gak mau berlarut dalam kegalauan dan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi gue jadi agak plong, karena akhirnya gue tahu sisi buruk dia. Seandainya aja gue yang jadi calon istrinya. Gak kebayang sih. Gimana rasanya kalau tahu calon suaminya diem-diem ngajak staycation mantannya? Ngeri kali ah. Dan hari pernikahan itu akhirnya datang juga. Gue udah pasti gak dateng, males banget. Awalnya sih gue sempat mikir buat datang cuma demi gengsi. Biar kelihatan kalau gue udah move on gitu loh.
Atau sekedar biar kelihatan kalau gue baik-baik aja. Tapi makin gue pikirin, gue nggak harus kok buktiin apapun ke mereka. Lagian buat apa sih? Hubungan mereka, kebahagiaan mereka, pilihan hidup mereka, semua itu udah bukan urusan gue lagi. Jadi di hari mereka nikah, gue malah milih pergi healing sendiri. Gue matiin hampir semua notif dan gak buka sosial media sama sekali. Karena gue udah bisa nebak, pasti timeline sosmed bakal penuh dengan foto akad, pelaminan, sampai ucapan bahagia dari teman-teman lama. Sebenarnya sih ada sedikit rasa sesak waktu ngebayangin dia akhirnya nikah sama cewek itu, dan sakit sih. Dan malam itu, setelah bertahun-tahun, gue akhirnya bisa ngomong ke diri gue sendiri kalau semuanya benar-benar selesai. Jadi, orang yang gagal kita miliki bukan berarti jodoh kita itu direbut orang lain. Melainkan, emang dari awal, dia bukan milik kita. Dan dari cerita gue ini, inget ya, gak semua orang yang kita perjuangin mati-matian bakal jadi tempat terakhir kita pulang. Ada yang hadir cuma buat ngajarin kita caranya ikhlas, caranya bangkit, dan caranya lebih sayang sama diri sendiri. Buat kalian yang mungkin pernah ada di posisi gue, pernah ditinggal, pernah dikhianati, atau pernah lihat orang yang dulu kalian cintai akhirnya bahagia sama orang lain, percaya deh, luka itu bakal sembuh pelan-pelan kok. Mungkin gak cepat, tapi pasti. Dan sekarang gue mau tanya sama kalian. Kalau kalian ada di posisi gue, kalian bakal datang ke nikahan mantan atau milih ngilang kayak gue? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.